Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku yang ternyata aku beli, tapi aku lupa, belum bikin videonya, belum dibahas di sini, dan sekarang mari kita bahas. Dimulai dari bulan Mei. Ini sebenarnya bukan buku yang aku beli sih, buku yang aku dapetin. 1 cm Diving, karya Teso dan Munjong. Ini adalah buku non-fiksi tentang kebahagiaan kecil. Dan ini ditulis oleh 2 orang. Bahkan kita sebagai pembaca jadi penulis ketiga. Setelah pembahasan, setelah 1 bab, biasanya ada lembar kosong yang bisa kita isi. Aku nggak bisa ngasih lihat karena ini bukunya masih diplastikin. Tapi aku udah baca. Waktu itu aku baca yang versi digitalnya. Aku juga udah bikin reviewnya. Aku pengen ngeliatin dan pengen tahu juga sih gimana lembar kerja, lembar isian, ya itulah yang ada di buku ini. Tapi sayang buat ngebuka plastiknya, ini masih rapih banget. Aku rencananya pengen ngasih ini sebagai kado gitu. Aku suka kayak gitu. Bingung mau ngasih kado apa? Pilih aja buku yang ada di rak yang masih diplastikin. Langsung dibungkus. Lalu di bulan Juni, aku beli 1 ebook, Once Upon a Time in Carrot Land. Ini adalah buku yang ditulis oleh Josh dari channel Korean Englishman. Yang ghostwriter-nya itu adalah Oli dan teman-temannya yang lain. Kalau kalian ngikutin channel itu, kalian pasti tahu cerita di balik buku ini. Tadinya aku mau beli versi cetak, tapi ongkirnya mahal banget. Malah lebih mahal dari bukunya, 2 kali lipat. Terus untuk e-booknya bisa sih di Kindle, tapi kenapa ya nggak tersedia gitu di Kindle app aku. Terus di masa pembahasan, masa peluncuran buku ini, Josh dan Oli itu ngebagi-bagiin e-booknya secara gratis, asal daftar jadi member di channelnya, join jadi member. Dan aku join lah waktu itu. Cuma bayar sekitar berapa ya, nggak nyampe 50.000 untuk join channelnya. Ya bisa dibilang itu harga untuk beli bukunya. Dan buku yang dibagiinnya itu, aku kaget nih. Mereka ngebagiin PDF-nya gitu. Ada link untuk ngedownload e-book ini. Sekarang mungkin udah hilang. Tapi aku kaget kenapa mereka bagi-bagi PDF gitu. Kan takut disebarin ke orang-orang yang nggak join atau nggak beli bukunya. Di Indonesia kan buku bajakan bentuk PDF itu rame banget. Nggak tahu tah di luar. Buku ini lumayan tipis kalau nggak salah. Aku belum baca sih. Aku lupa punya buku ini. Kayaknya masih ada di folder download aku di HP. Lalu untuk bulan Juli dan Agustus, aku nggak beli apa-apa karena aku kena reading slump. Aneh ya. Reading slump itu kan kondisi dimana kita pembaca nggak minat atau nggak mood untuk baca buku. Ternyata ngaruh juga gitu ke belanja buku. Mungkin harus kena reading slump terus-terusan ya biar nggak boros beli buku. Lalu kita masuk ke bulan September. Aku lumayan banyak nih beli bukunya. Yang pertama adalah My Sister's Keeper, karya Jodi Picoult. Ini adalah buku bekas yang masih bagus dan harganya sangat terjangkau. 15.000 gitu aku dapetnya. Ini aku beli karena aku ada acara baca bareng sama booktuber Indonesia lain. Ada Kak Rachel, Krisan, sama Yayang. Kita udah bikin diskusinya dan ada video di sini. Kamu mungkin ikutan juga waktu itu. Ini tuh cerita tentang Anna yang dilahirkan demi menjadi donor untuk kakaknya yang sakit kanker darah, leukemia. Dari kecil Anna ini udah ngedonorin berbagai macam bagian dari tubuhnya, sampai akhirnya kakaknya itu gagal ginjal dan Anna diminta untuk ngedonorin ginjalnya. Di situ dia mulai nggak rela, mulai memberontak gitu dan nuntut kedua orang tuanya biar dia bisa dapat hak untuk tubuhnya sendiri. Ini buku lama banget, terbitan berapa ya? 2007. Udah langka, kayaknya udah nggak dicetak lagi dan nggak ada versi e-book Indonesianya juga. Tapi aku dari dulu emang tertarik baca buku ini. Aku kira ini buku kisah nyata. Tapi sebenarnya penulisnya juga ternyata terinspirasi dari kisah nyata. Tapi kasusnya nggak separah yang ada di cerita ini. Lalu buku kedua adalah There's Someone Inside Your House, karya Stephanie Perkins.
Aku beli ini juga buku bekas, lumayan murah sih harganya untuk buku bahasa Inggris, di bawah 100.000. Dan kondisinya juga masih bagus banget. Cuma sekarang karena udah dibaca sama aku jadi banyak garisnya di sini. Bekas ngebuka bukunya tuh. Ini tentang Makani yang pindah untuk tinggal bareng neneknya di sebuah kota kecil di Nebraska. Dia punya kehidupan baru, tapi masih dibayang-bayangi sama rahasia di kehidupan lamanya. Dan suatu hari, siswa-siswi di sekolahnya itu dibunuh secara misterius. Dan Makani ini merasa dia bakal jadi target selanjutnya. Aku bikin reading vlog untuk buku ini. Di akhir reading vlog itu aku masih belum beres baca buku ini. Tapi sekarang udah beres dan ya mengecewakan. Aku kayaknya mau nonton filmnya aja di Netflix. Aku udah nonton sekitar 10 menit, cukup menegangkan, dan kayaknya lebih seru gitu dari bukunya. Dan buku ketiga adalah Sumur, karya Eka Kurniawan. Ini buku atau apa ya? Ini sebenarnya cerpen, tapi dibukuin. Aku beli ini karena Eka Kurniawan adalah salah satu penulis yang karyanya pasti aku beli. Ada koleksinya di sini, pasti kelihatan kalau kalian nge. Ini karya terbarunya yang terbit di 2021. Katanya ini cuma diterbitin 1 kali. Tadinya nggak akan aku beli sekarang karena ya banyak buku Eka Kurniawan lain yang belum aku baca. Tapi ya karena langka itu, terus ngeliat teman-teman booktuber Indonesia lain pada nyari buku Eka Kurniawan yang Lelaki Harimau yang udah mulai langka. Itu susah banget. Aku takut gitu, takut kehabisan. Jadi aku beli. Dan ini berlapis-lapis ya bungkusnya, padahal ini bukunya tipis banget. Ini dari bungkus penerbitnya. Ini masih ada kayak amplopnya. Aduh. Nah, ini bukunya, ini cerpennya mungkin. Terus ini juga bentuknya ada, apa ya namanya? Apa sih namanya? Coba nanti dieditin namanya ya. Terus ada pembatas buku. Padahal ini kan tipis banget gitu. Udah ada ini yang bisa jadiin pembatas buku, terus ada pembatas buku pada umumnya. Ini ada tulisan di belakang. Terima kasih telah membawa pulang Sumur karya Eka Kurniawan. Buku ini hanya dicetak sekali. Pada suatu saat nanti dia akan menjadi langka. Semoga kamu senang membacanya seperti kami yang bersuka cita saat menyiapkan kelahirannya. Penerbit. Beneran gak sih ini bakal cuma dicetak 1 kali, ya mungkin jumlahnya cuma 1000 eksemplar ya. Masa sih? Sengaja gitu dibikin langka, dibikin eksklusif. Kalau dibikin langka kayak gini, takutnya nanti banyak versi bajakannya. Tapi mungkin cerpen ini bakal muncul di buku kumpulan cerpen Eka Kurniawan lain. Jadi bakal tetap ada, tapi nggak sendirian kayak gini. Tuh ini ngeberesinnya ribet. Aku seneng sih plastiknya kayak gini, jadi bisa dimasukin lagi dan bakal aman. Dan buku terakhir adalah The Flatshare karya Beth O'Leary. Semoga benar bacanya. Ini buku pre-love. Tulisannya sih buku pre-love, tapi kondisinya masih bagus banget dan ya seperti baru. Pertama aku beli karena aku suka sama covernya. Aku suka nih novel romance dengan cover yang imut kayak gini. Ini tuh ceritanya tentang, bentar, ada 2 orang, TV, namanya TV dan Leon yang berbagi flat, berbagi apartemen. Oke, TV itu kerja di siang hari kan. Bentar, aku baca dulu, ini versi bahasa Inggris. Oh, jadi Leon itu ada di flat ketika TV lagi kerja di siang hari. Terus malamnya TV yang di flat sedangkan Leon keluar kerja atau ngapain. Jadi mereka nge-share satu apartemen itu secara bergantian siang dan malam. Dan mereka nggak pernah ketemu, tapi banyak hal-hal lain gitu yang bikin proses atau sistem berbagi apartemen ini sangat complicated. Selain cover ya itu yang bikin aku penasaran. Penulisnya juga muncul terus kalau di rekomendasi novel romance, dan udah nerbitin buku-buku lain dengan trope romance yang udah pasaran sih, tapi aku tetap penasaran gitu gimana cara penyampaiannya. Nah, ini buku-buku yang aku beli tapi terlupakan. Tapi banyak yang udah aku selesai sih, jadi nggak lupa-lupa amat.
Yang ini udah, ini udah, ini udah. Jadi dari 6 buku sama ebook 1, yang aku udah baca 3, yang belum dibaca 3. Tumben nih ketika aku bahas buku-bukunya udah dibaca. Kasih tahu aku kalau kamu udah baca buku-buku yang aku bahas ini. Gimana menurut kamu? Mana yang paling kamu suka? Dan kalau kamu lagi nyari tuh buku ini, buku itu, aku udah nyimpen linknya di kolom deskripsi. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Duh, kenapa sih ini?